Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan coba membahas mengenai majas. Seperti yang sudah teman-teman ketahui bahwa majas ini sering sekali keluar di dalam setiap soal CPNS. Oke, kita langsung aja ke soal nomor 1. Majas perbandingan yang mengungkapkan sesuatu secara berlebihan disebut majas. A. Simbolik, B. Metafora, C. Simile, D. Hiperbola, E. Sinekdok. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan penulis untuk menyampaikan sebuah pesan secara imajinatif dan kias. Hal ini bertujuan untuk membuat pembaca mendapat efek tertentu dari gaya bahasa tersebut. Ada 10 jenis majas perbandingan. Yang pertama yaitu personifikasi. Seakan menggantikan fungsi benda mati yang dapat bersifat layaknya manusia. Contohnya, daun kelapa tersebut seakan melambai kepadaku dan mengajakku untuk segera bermain di pantai. Seperti yang kita ketahui bahwa daun kelapa itu tidak bisa melambai, yang bisa melambai itu adalah manusia. Yang kedua, majas metafora, yaitu meletakkan sebuah objek yang bersifat sama dengan pesan yang ingin disampaikan dalam bentuk ungkapan. Contohnya, pegawai tersebut merupakan tangan kanan dari komisaris perusahaan tersebut. Tangan kanan pada kalimat ini merupakan ungkapan yang artinya orang yang setia dan dapat dipercaya. Majas yang ketiga yaitu asosiasi. Membandingkan dua objek yang berbeda namun dianggap sama dengan pemberian kata sambung, bagaikan, bak, ataupun seperti. Contohnya, kakak beradik itu bagaikan pinang dibelah dua. Ini kan kakak beradik. Dia itu dua objek yang berbeda, tapi dianggap sama dengan menggunakan kalimat penghubung bagaikan. Artinya, keduanya memiliki wajah yang sangat mirip. Hiperbola. Yang keempat, majas hiperbola. Mengungkapkan sesuatu dengan kesan berlebihan, bahkan hampir tidak masuk akal. Nah, ini sama seperti soal kita ya, yang mengungkapkan sesuatu secara berlebihan. Jadi di soal kita itu jawabannya adalah hiperbola. Contohnya, aku berlari secepat kilat ke sekolah karena takut dimarahi kepala sekolah. Berlari secepat kilat. Nah, tidak mungkin kan seorang manusia itu berlari secepat kilat. Jadi ini menunjukkan kalimat berlebihan. Yang kelima, majas eufemisme, yaitu gaya bahasa yang menggantikan kata-kata yang dianggap kurang baik dengan padanan yang lebih halus. Contohnya, tiap universitas dan perusahaan sekarang diwajibkan menerima difabel. Nah, difabel ini merupakan kata yang lebih halus, yang mana arti dari difabel itu sendiri adalah orang cacat. 6. Majas metonimia, yaitu menyandingkan merek atau istilah sesuatu untuk merujuk pada benda umum. Contohnya yaitu, supaya haus cepat hilang lebih baik minum aqua. Aqua di sini merujuk pada air mineral. Misalkan, di suatu daerah itu tidak ada menjual aqua, sedangkan aqua ini adalah merek air mineral. Tapi yang kita maksud dengan menyebut aqua itu adalah air mineral. Kita mau air mineral, bukan aqua yang sebenarnya. Yang ketujuh, majas simile. Hampir sama dengan asosiasi yang menggunakan kata hubung bak, bagaikan, ataupun seperti. Hanya saja, simile bukan membandingkan dua objek yang berbeda, melainkan menjadikan sebuah kegiatan dengan ungkapan. Contohnya, kelakuannya bagaikan anak ayam kehilangan induknya. Kedelapan, majas alegori, yaitu menjadikan suatu objek dengan kata-kata kiasan. Contohnya, suami adalah nahkoda dalam mengarungi kehidupan berumah tangga. Kata kiasannya yaitu nahkoda, yang mana arti dari nahkoda dalam kalimat ini adalah pemimpin keluarga. Yang kesembilan, majas sinekdok. Gaya bahasa sinekdok terbagi menjadi dua bagian, yaitu sinekdok pras pro toto dan sinekdok totem pro parte. Sinekdok
Prasprototo merupakan gaya bahasa yang menyebutkan sebagian unsur untuk menampilkan keseluruhan sebuah benda. Contohnya, hingga bel berbunyi, batang hidung Reni belum juga kelihatan. Sebagian unsur yang untuk menampilkan keseluruhan sebuah benda. Sebagian unsurnya itu adalah batang hidung. Sebenarnya yang dinanti itu adalah seluruhnya ya, bukan hidung Reni aja yang diganti kedatangannya. Sementara itu, majas synecdoche totem pro parte adalah kebalikannya. Ini gaya bahasa yang menampilkan keseluruhan untuk merujuk pada sebagian benda atau situasi. Contohnya, Indonesia berhasil menjuarai All England hingga 8 kali berturut-turut. Ke-10, majas simbolik. Gaya bahasa yang membandingkan manusia dengan sifat makhluk hidup lainnya dalam ungkapan. Contohnya, perempuan itu memang jinak-jinak merpati. Nah, ini kan ungkapan manusianya itu perempuan disandingkan dengan makhluk hidup yaitu merpati, jinak-jinak merpati. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Hidup mati memang ada di tangan Tuhan, tetapi kita wajib menjaga diri dan kesehatan di tengah pandemi begini. Kalimat tersebut merupakan majas, A. Paradoks, B. Antitesis, C. Simile, D. Litotes, E. Synecdoche. Pertentangan merupakan gaya bahasa yang menggunakan kata-kata kias yang bertentangan dengan maksud asli yang penulis curahkan dalam kalimat tersebut. Ada 4 jenis majas pertentangan. Yang pertama yaitu majas litotes. Litotes merupakan ungkapan untuk merendahkan diri meskipun kenyataan yang sebenarnya adalah sebaliknya. Contohnya, selamat datang ke gubuk kami. Merendahkan diri yaitu dengan menyebut bahwa rumahnya itu adalah gubuk. 2. Majas paradoks, yaitu membandingkan situasi asli atau fakta dengan situasi yang berkebalikannya. Contohnya, di tengah ramainya pesta tahun baru, aku merasa kesepian. Situasi aslinya yaitu dia berada di tengah ramainya pesta tahun baru. Tapi dia merasa kesepian, seharusnya kalau dia berada di tengah keramaian, dia merasa tidak kesepian. Nah, ini membandingkan situasi asli dengan situasi yang kebalikannya. Yang ketiga, majas antitesis, memadukan pasangan kata yang artinya bertentangan. Contohnya, film tersebut disukai oleh tua muda. Nah, ini bertentangan ya, kalimat bertentangannya yaitu tua muda. Oke, ini sama seperti soal kita. Oke, hidup mati. Hidup mati, dalam soal itu disebutkan hidup mati, yaitu menggunakan kalimat bertentangan. Jadi jawabannya untuk soal nomor 2 yaitu majas antitesis. Yang keempat, majas kontradiksi interminis, yaitu gaya bahasa yang menyangkal ujaran yang telah dipaparkan sebelumnya. Biasanya diikuti dengan konjungsi seperti kecuali atau hanya saja. Contoh, semua masyarakat semakin sejahtera, kecuali mereka yang ada di perbatasan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Kalimat di bawah ini merupakan majas ironi adalah, sungguh luar biasa kontribusi Anda dalam proyek ini, sehari pun tidak pernah datang ke sini. B. Untuk apa kamu memiliki rumah mewah jika rumah itu tidak pernah kau tinggali? C. Dari dulu mulutmu memang berbisa seperti ular. D. Tidak ada satupun telinga yang memberi perhatian pada guru matematika di kelas tadi. E. Anak tunagrahita itu tidak bisa masuk sekolah biasa. Majas sindiran merupakan kata-kata kiasan yang memang ditujukan untuk menyindir seseorang ataupun perilaku atau kondisi. Majas sindiran ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu majas ironi, sinisme, dan sarkasme. Majas ironi yaitu majas yang menggunakan kata-kata yang bertentangan dengan fakta yang ada. Contohnya, rapi sekali kamarmu sampai sulit untuk mencari bagian kasur yang bisa ditiduri. Nah, ini merupakan kalimat yang bertentangan. Kalau misalkan kasurnya itu rapi, berarti ada bagian yang bisa ditiduri, katanya. Kedua, majas sinisme, menyampaikan sindiran secara langsung. Contohnya, suaramu keras sekali sampai telingaku berdenging dan sakit.
Oke, ini udah jelas ya. Yang ketiga yaitu majas sarkasme, menyampaikan sindiran secara kasar. Contohnya, kamu hanya sampah masyarakat tahu. Nah, ini kalimatnya kasar ya. Dia bilang di sana bahwa itu adalah sampah masyarakat. Oke, kita lihat ke soal kita yang nomor 3, yaitu katanya kalimat di bawah ini merupakan majas ironi. Majas ironi itu menggunakan kata-kata yang bertentangan dengan fakta yang ada. Kita lihat dulu option yang E, anak tunagrahita itu tidak bisa masuk ke sekolah biasa. Nah, di sini menggunakan kalimat halus yaitu tunagrahita. Jadi yang E ini termasuk dalam majas eufemisme. Yang D, tidak ada satupun telinga yang memberikan perhatian pada guru matematika di kelas tadi. Nah, ini merupakan menggunakan merujuk pada satu unsur yang mana dia seharusnya itu merujuk pada keseluruhan. Nah, satu unsurnya itu yaitu disebutkan di sini adalah telinga. Jadi yang D merupakan majas dari sinekdok pras prototo. Nah, ini udah kita bahas ya di soal nomor 1. Oke, option yang C, dari dulu mulutmu memang berbisa seperti ular. Ungkapkan sindiran secara kasar, yaitu dia bilang berbisa seperti ular. Jadi yang C ini merupakan majas sarkasme. Yang B, untuk apa dirimu memiliki rumah mewah jika rumah itu tidak pernah kau tinggali? Merupakan majas sinisme ya. Oke, yang A, sungguh luar biasa kontribusi Anda dalam proyek ini, sehari pun tidak pernah datang ke sini. Nah, dia bilang dia tidak pernah datang ke sini, tapi kontribusinya itu luar biasa. Nah, ini kan merupakan kalimat pertentangan dengan fakta yang ada. Jadi, nomor 3 itu jawabannya yang A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Aku merasa bahagia karena saya melihat yang lain bahagia. Dan karena aku tahu aku harus merasa bahagia. Tetapi aku tidak benar-benar bahagia. Kalimat tersebut merupakan majas A, tautologi, B, klimaks, C, antiklimaks, D, paralelisme, E, repetisi. Majas penegasan merupakan jenis gaya bahasa yang bertujuan meningkatkan pengaruh kepada pembacanya agar menyetujui sebuah ujaran ataupun kejadian. Ada 7 jenis majas penegasan, yaitu yang pertama, majas pleonasme, menggunakan kata-kata yang bermakna sama sehingga terkesan tidak efektif, namun memang sengaja untuk menegaskan suatu hal. Contohnya, ia masuk ke dalam ruangan tersebut dengan wajah semeringah. Yang kedua, majas repetisi. Gaya bahasa ini mengulang kata-kata dalam sebuah kalimat. Contohnya, dia pelakunya, dia pencurinya, dia yang mengambil kalungku. Oke, kita tadi kan di soal nomor 4 kan kita juga lihat bahwa kalimatnya itu mengulang-ulang kalimat aku kan. Aku merasa bahagia, aku tahu aku harus merasa bahagia, tapi aku tidak benar-benar bahagia. Nah, jadi kita udah jelas ya, kalau yang nomor 4 ini jawabannya adalah majas repetisi. Oke, kita lanjut ke jenis majas yang ketiga, yaitu majas retorika. Memberikan penegasan dalam bentuk kalimat tanya yang tidak perlu dijawab. Contohnya, kapan pernah terjadi harga barang kebutuhan pokok turun? Pada saat menjelang hari raya. Majas yang keempat yaitu majas klimaks, mengurutkan sesuatu dari tingkatan rendah ke tinggi. Contohnya, bayi, anak kecil, remaja, orang-orang dewasa, hingga orang tua seharusnya memiliki asuransi kesehatan. Ini udah jelas ya urutannya, dari bayi sampai ke orang tua. Yang kelima yaitu majas anti-klimaks, mengurutkan suatu tingkatan dari tinggi ke rendah. Ini kebalikan dari majas klimaks. Contohnya, masyarakat perkotaan, perdesaan, hingga yang tinggal di dusun seharusnya sadar akan kearifan lokalnya masing-masing. Oke, ini urutannya dari tinggi ke rendah, dari perkotaan sampai ke dusun. Yang keenam, majas paralelisme. Gaya bahasa ini biasa terdapat dalam puisi, yaitu mengulang-ulang sebuah kata dalam berbagai definisi yang berbeda. Jika pengulangannya di awal disebut dengan anafora, namun jika kata yang diulang ada di bagian akhir kalimat disebut epifora. Contohnya, kasih itu sabar, kasih itu lemah lembut, kasih itu memaafkan. Ini udah jelas ya. Terakhir adalah majas autologi, menggunakan kata-kata bersinonim untuk menegaskan sebuah kondisi atau ujaran. Contohnya, hidup akan terasa tentram, damai, dan bahagia jika semua anggota keluarga saling menyayangi.
Ini udah jelas ya kalimatnya semuanya bersinonim sama ya maknanya, yaitu antara tentram, damai, dan bahagia. Oke, demikianlah video dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.